Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsiati, UPT SMP Negeri 2 Wates Blitar, dalam mudahnya belajar matematika. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan yang terbaik dari Sang Maha Pencipta. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pecahan senilai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan. Mari kita lihat yang berikutnya ini. Masih ingatkah kalian dengan yang ini? A per B. A per B yang semacam ini adalah sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu bentuk umum dari bilangan pecah. Yang di atas, A yang di atas disebut pembilang atau bilangan yang dibagi, kemudian yang di bawah disebut apa anak-anak? Ya, penyebut atau pembagi. A per B bisa ditulis juga A garis miring B, itu sama saja dibaca A per B, berarti juga A dibagi B, A dibagi B, sama saja ya? Atau A bagian dari B. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ada 3 gambar A, B, dan C yang besarnya sama, tapi pembagiannya beda. Kalau A dibagi berapa? Iya, 2, B dibagi, betul tuh 2, 3, 4, sedangkan C dibagi 8. Mari kita lihat sekarang yang A. Yang A, 1 yang besar ini, oh ya, A, B, dan C besarnya sama, cuma membaginya yang beda. Untuk yang A dibagi 2 dengan besar yang sama, maka setiap bagian dari gambar A ini adalah 1 dari 2 bagian. Oleh karena itu yang diarsir ini ada 1 dari keseluruhannya ada 2. Oleh karena itu yang diarsir mewakili bilangan pecah 1 dari 2 atau 1 per 2. Kita lanjut. Untuk yang B. Yang B ini dibagi menjadi berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang sama. Oleh karena itu setiap bagiannya ini disebut besarnya adalah 1 dari 4 bagian atau 1 per 4. Sedangkan yang diarsir ini ada berapa bagian anak-anak? Betul sekali, ada 2. Oleh karena itu yang diarsir ini mewakili bilangan 2 dari 4 bagian atau 2 per 4. Oke, kita lanjut gambar C. Gambar C ini dibagi, kita hitung yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga setiap bagian ini mewakili 1 dari 8. Sekarang kita lihat yang diarsir. Yang diarsir ada berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu yang diarsir ini mewakili 4 dari 8 bagian atau 4 per 8. Gambar tersebut dapat menjelaskan pada kita bahwa 1 per 2 itu sama dengan, oke, kita lihat sekarang. Gambar A, B, dan C, kalian lihat besarnya ini yang diarsir. Sama apa enggak? Oke, besarnya sama kan? Oke, sama. Ini berarti menggambarkan pada kita, menjelaskan pada kita bahwa 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8. Atau disebut pecahan senilai. 1 per 2 senilai dengan 2 per 4 senilai dengan 4 per 8. Pecahan senilai itu apa? Yaitu pecahan yang beda pembilang dan penyebutnya tapi nilainya sama atau besarnya sama. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan yang berikut.
Tadi sudah kita ketahui bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Sekarang tadi ada gambar, kalau yang sekarang tidak ada gambar. Bagaimana kita mendapatkan 1/2 sama dengan 2/4? Untuk mendapatkan 2/4 ini caranya bagaimana? Yuk kita lihat. 1/2 sama dengan atau senilai dengan 2/4. Coba kita lihat pembilangnya, asalnya 1 menjadi 2. Diapakan? Dikali berapa? Betul sekali, dikali 2. Sekarang kita lihat penyebutnya. Yang tadinya 2 menjadi 4. Dikali berapa? Betul sekali, dikali 2. Berarti pembilang dan penyebut bagaimana? Sama-sama dikali berapa? Betul sekali, sama-sama dikali 2. Oke, mudah sekali anak-anak. Untuk mendapatkan pecahan yang senilai dengan 1/2, di mana pembilangnya minta 2, maka dia harus dikali 2. Kalau pembilang dikali 2, maka penyebut harus dikali 2. Pengali pembilang dan penyebut harus sama. Oke, sekarang kita lihat bahwa ini menyatakan 1/2 juga senilai dengan 4/8. Bagaimana mendapatkan 4/8 yang tadinya 1/2? Kita lihat dari pembilangnya. Di sini awalnya 1 menjadi 4, berarti dikali, benar sekali, dikali 4. Penyebutnya tadinya 2, kemudian jadi 8, dikali berapa? Benar sekali, sama, dikali 4. Oleh karena itu untuk mendapatkan 1/2 menjadi 4/8 yang senilai dengan 4/8, maka pembilang dan penyebut ini kita kali dengan 4. Pembilang dikali 4, penyebut dikali 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Nah, ini pengalinya kok positif semua, Bu? Boleh nggak dikali dengan negatif? Boleh sekali, asal sama. Misalnya dikali dengan negatif 10, Bu. Kalau pembilang dikali dengan negatif 10, maka penyebut juga harus dikali dengan negatif 10. Gitu. Yang penting perkaliannya dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, bagaimana kalau dibalik sekarang, Bu? Tadinya 2/4, Bu. Kemudian ini kan sudah dibuktikan bahwa 2/4 sama dengan 1/2. Berarti semakin kecil ya, Bu. Kalau semakin kecil itu namanya disederhanakan. Dari 2 menjadi 1. Tadi dari 1 menjadi 2 dikali berapa? Dikali 2. Lawannya kali apa? Benar sekali, lawannya kali adalah bagi. Dari 2 menjadi 1 berarti dibagi 2. Pembilang dibagi 2, maka ini dari 4 menjadi 2 dibagi berapa? Iya, betul sekali, sama, dibagi 2. Maka untuk menyederhanakan pecahan harus dibagi. Membaginya dengan apa? Dengan bilangan yang sama. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut harus dibagi 2. Demikian juga seandainya diketahui penyebut dulu, penyebut dibagi 2, maka pembilang harus dibagi 2. Sekarang bagaimana dengan 4/8 menjadi 1/2, disederhanakan menjadi 1/2. Kita lihat dari 4 menjadi 1 dibagi berapa? Benar sekali, dibagi 4 gitu. Apakah 8 menjadi 2 juga dibagi 4? Benar sekali, dibagi 4, anak-anak. Berarti sama, pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4. Boleh nggak, Bu, seandainya dibagi dengan bilangan negatif? Boleh sekali, asal sama. Pembilang dan penyebut bisa dibagi ataupun dikali dengan bilangan yang sama, baik positif maupun negatif. Mudah bukan? Ayo kita teruskan. Menyederhanakan pecahan. Artinya apa? Dibuat lebih kecil. Menyederhanakan, dibuat lebih kecil. Coba kita lihat. Tadinya negatif 30 pembilangnya di sini. Menjadi negatif 6. Diapakan? Kalau lebih kecil berarti dibagi. Dibagi berapa dia? Dibagi, benar sekali. Ini negatif, mendapatkan hasilnya negatif, pembaginya harus positif. Dibagi berapa? Dibagi dengan positif 5.
Nah, sekarang pembilang negatif 30 dibagi 5, maka penyebutnya 50 harus dibagi berapa? Harus sama, dibagi berapa? Betul sekali, sama-sama dibagi 5. Jadinya seperti ini, hasilnya berapa? Kita lihat, negatif 30 dibagi 5 adalah negatif 6, sedangkan 50 dibagi 5, 10. Oleh karena itu, negatif 6/5 bentuk sederhana dari negatif 30/50. Apakah yang paling sederhana ini? Kita lihat, ini bisa dikecilin lagi apa enggak gitu. Bisa disederhanakan lagi apa enggak? Nanti kita lihat ya. Kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2, 30/50. Ini yang diminta pembilangnya jadi 3. Dari 30 menjadi 3 diapakan? Benar sekali, dibagi berapa? Pintar sekali. Pembilangnya ini untuk menjadi 3 dari 30 dibagi 10. Kalau pembilang dibagi 10, maka penyebut harus bagaimana? Harus dibagi, benar sekali, dibagi 10. Jadinya seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. 30 dibagi 10 jadinya adalah 3, 50 dibagi 10 jadinya 5. Kita lihat sekarang. Hal ini dikatakan bahwa bentuk yang paling sederhana dari 30/50 adalah 3/5. Kenapa 3/5 itu disebut bentuk paling sederhana dari 30/50? Karena ini tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah, ini bentuk paling sederhana, makanya dikatakan bentuk paling sederhana dari 30/50 adalah 3/5. Bagaimana dengan min 6/10? Apa bentuk paling sederhana dari min 30/50? Kita lihat aja. Kita lihat, apakah min 6 dibagi 10 itu masih bisa disederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama, penyebut dan pembilangnya? Yuk kita lihat. Ini bukan bentuk paling sederhana dari ini. Kenapa bukan? Kita lihat di sini. Ini bukan bentuk paling sederhana dari ini. Kenapa? Karena ini masih bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan lagi menjadi berapa? Dibagi berapa? Betul sekali. Dibagi 2. Kalau dibagi pembilang bagi 2, penyebut bagi 2 boleh? Boleh. Apa harus 2? Tidak. Asal sama aja. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3. 10 dibagi 3, dibagi 2 maksudnya 5. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Karena tidak bisa, mengingat min 3/5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka min 3/5 adalah bentuk paling sederhana dari min 30/50. Bisa dipahami bukan? Mudah sekali bukan? Kalau tidak paham, silahkan diputar berulang-ulang. Jangan lupa dicatat karena ini untuk bahan ulangan di kemudian hari. Oke. Kita lanjut tugas. Tugasnya ada 10 nomor, yaitu A 5 nomor, B ada 5 nomor. Kalau ini disesuaikan, yang diminta apa? Dari 3 ke 6 bisa dikali, bisa dibagi. Dari 3 ke 6 berarti diperbesar dikali. Dari 100 ke 4 berarti diperkecil. Oke, kita lanjut. Tugas yang B adalah sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana yang diminta. Oke anak-anak, saya kira cukup. Alhamdulillah, semoga dimudahkan. Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam perlindungan terbaik dari Sang Maha Pencipta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.